Berikut ini merupakan lanjutan kuliah yang berjudul Teknis Peralatan Penelitian Lapangan, merupakan bagian kedua, lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu peralatan apa saja dan bagaimana menyiapkan dan menggunakannya di lapangan. Sekarang ini kita sudah menemukan bahwa kualitas gambar yang dihasilkan oleh HP atau telepon genggam itu sudah menyamai kualitas yang dihasilkan oleh alat foto atau fotografi yang secara terpisah tersendiri. Jadi sekarang kita sudah bisa mengatakan bahwa alat foto yang mandiri itu sudah hampir tidak begitu diperlukan dalam penelitian lapangan karena sudah bisa digantikan oleh peralatan yang jauh lebih praktis. Begitupun sampai sekarang, ya tetap saja kita bisa membawa peralatan ini jika kita punya dan juga memungkinkan untuk kita bawa karena kadang-kadang menambah beban untuk dibawa ke lapangan. Lalu selanjutnya yang perlu kita diskusikan adalah unsur-unsur yang perlu diperhatikan ketika kita mengambil foto atau still foto di lapangan. Jadi ada unsur-unsur yang diperhatikan itu misalnya adalah mengenai informasi apa yang kita perlukan dari foto yang mau kita tampilkan. Ini kebetulan contohnya adalah manusia dan alam di lingkungan. Tetapi tidak ada salahnya kalau kita lihat gambar alat musik juga bisa memakai analogi dari bentuk-bentuk gambar ini. Jadi kita apakah memerlukan satu kelompok pemain musik yang mau kita foto itu pasti berbeda dengan teknis bagaimana dia memegang musik, ya memegang alat musik itu, atau bagaimana kalau dia alat musik bersenar bagaimana dia memetiknya. Informasi-informasi seperti ini sangat perlu menggunakan luasnya informasi atau fokus dari setiap gambar yang kita buat. Ini adalah contoh-contoh dari dasar-dasar bentuk gambar yang bisa diambil dengan foto. Lalu foto itu biasanya juga ya tidak sekedar kita ambil sebagai sesuatu dokumentasi, tetapi juga kalau dokumentasi yang bagus itu akan jauh lebih baik ya, lebih informatif dan juga lebih menarik untuk dilihat gitu. Jadi misalnya kalau kita perhatikan foto ini, dia ada yang disebut dengan 9 bagian magis atau penting di dalam etnografi. Nah, foto yang ada di gambar ini dia ditempatkan di satu titik di mana membuat foto ini menjadi menarik untuk dilihat gitu. Jadi unsur-unsur ini nanti di dalam praktek kita melakukan fotografi ini sebagai bagian dasar, tapi dalam tingkat lanjut ini penting untuk dipertimbangkan mengenai cahaya, arah cahaya, kualitas cahaya, ya apakah cukup atau tidak, filter untuk fotografi gitu. Itu saya kira penting juga dipelajari dan itu harus dipersiapkan sebelum kita pergi ke lapangan. Yang berikut adalah tadi ya cakupan informasi mengenai framing ya, bingkai seperti apa kita bingkai foto itu. Lalu fokus apa yang mau kita utarakan terpenting dari foto itu. Lalu cahaya ya. Dari mana arah cahaya? Karena sekarang karena peralatan fotografi sudah sangat mudah, orang sangat gampang sekali mengambil foto. Tapi sebenarnya itu tidak memahami dasar-dasar fotografi yang paling penting, yaitu fotografi sering disebut oleh para ahli adalah melukis dengan cahaya. Jadi kalau kita tidak pahami cahaya, maka gambar yang kita hasilkan itu kadang-kadang bisa menyesatkan atau tidak memberikan informasi sesuai dengan data yang kita perlukan. Bahkan banyak sekali orang tidak memahami yang paling dasar misalnya backlight ya, yaitu ketika ada satu objek cahaya seharusnya dari depan tapi cahayanya datang dari belakang. Itulah yang membuat fotonya tidak informatif, bahkan kadang-kadang hitam dia informasi fotonya. Lalu kita lanjutkan ke informasi selanjutnya.
Dulu, ketika kita masih memakai rekaman audio analog dengan menggunakan kaset seperti ini, maka inilah merupakan salah satu dasar yang sangat penting untuk sumber informasi musik dan data-data lain, wawancara misalnya, yang kita gunakan sebagai perekam di lapangan. Tapi sekarang ini zamannya sudah berubah dan ini sudah tidak dipergunakan lagi. Ya, bermacam-macam jenis alat perekam player yang bisa kita gunakan. Salah satunya yang penting dulu adalah misalnya alat seperti ini ya, tape analog recorder. Ya, ini seperti dulu kita sebut tape wartawan, dan setiap rekaman itu panjangnya hanya 30 menit sebelah dan 30 menit sebelah lagi, atau kadang-kadang 60, bahkan ada yang paling panjang itu 120 menit. Tapi semakin panjang kaset yang ada, maka data yang terkumpulkan itu semakin tipis kasetnya. Jadi itu semakin ringkih atau mudah rusak. Tapi tape analog ini sekarang tinggal kenangan sebagai alat untuk melakukan perekaman di lapangan. Sekarang yang paling banyak digunakan adalah apa yang disebut dengan perekam alat suara digital. Wah, ini jenis-jenisnya banyak sekali. Kualitasnya, harganya mulai dari yang murahan, harga 200-300 ribuan sampai puluhan juta. Tergantung dari keperluan kita. Dan ini kaset yang tadinya dalam bentuk analog kita agak cukup berat, sekarang penyimpan datanya itu malah ada eksternal hard disknya, atau bila perlu ditambahkan SD card dia secara teknis gitu. Jadi ini bahkan kadang-kadang bisa ratusan jam data yang tersimpan itu nggak penuh-penuh. Jadi sekali kita pergi ke lapangan, yang perlu dipertimbangkan adalah hanya baterainya saja. Apakah baterai ini mampu merekam berapa puluh jam gitu. Jadi ini alat-alat teknis yang harus dipersiapkan sebelum kita pergi ke lapangan. Dan ini juga berkaitan dengan tadi, output apa yang mau kita capai ya. Kalau kita hanya memerlukan wawancara dengan 1-2 orang gitu, barangkali alat yang seperti ini udah cukup ya, yang disebut dengan digital voice recorder ya. Itu alatnya sederhana gitu, mengoperasikannya sederhana dan jauh lebih mudah. Tapi kalau kita ingin membuat sebuah rekaman musik yang bagus di lapangan, maka alangkah baiknya kalau kita menggunakan alat seperti ini ya. Ini namanya digital audio tape yang digunakan oleh para profesional. Ya, dulu waktu saya menjadi asisten penelitian untuk perekaman musik keliling Nusantara, alat ini dipakai ya. Dan ini mahal sekali, tapi kualitasnya juga bagus sekali gitu ya. Dan harus dipertimbangkan juga kalau kita memakai ini, alangkah baiknya juga kita memakai beberapa sumber informasi lain seperti audio mixer. Jadi kita bisa menggunakan berbagai jenis mikrofon sesuai dengan karakternya ketika kita melakukan penelitian lapangan. Dan bisa cukup banyak mikrofon yang digunakan untuk pick up rekaman khusus tadi ya. Ini kalau kita bawa ke lapangan sudah sangat bisa melakukan rekaman di lapangan dengan kualitas studio. Jadi ya, ini tidak saya masukkan gambar mikrofonnya, cablingnya ya, tapi ini saya kira sudah sangat bisa memberi kita gambaran bahwa apakah kita perlu membawa ini atau tidak, itu sesuai dengan keperluan kita, musik apa yang mau kita rekam di lapangan. Ini jenis video ya, sekarang sudah keluar video yang sangat umum sekali, 4K ya, itu kualitasnya bagus sekali ya, dan data yang dikumpulkan juga sangat detail dan banyak, dan mungkin ke depan K-nya akan tumbuh ya. Sementara yang sekarang paling banyak digunakan adalah HD atau 2K ya. Jadi HD itu 4 kali lebih rendah daripada K ini kualitasnya. Dan video ini sekarang menjadi utama juga, dan bisa juga pakai kamera yang ada di HP gitu, sesuai dengan keperluannya ya. Apa yang mau Anda keluarkan dari data-data itu nanti. Kalau hanya untuk merekam di tempat yang cahayanya cukup, mungkin ya dengan HP sudah bisa gitu ya untuk dilakukan perekaman. Nah, baterai ini salah satu yang paling krusial, paling penting diperhatikan ketika kita melakukan perekaman atau pengumpulan data di lapangan. Apakah daerah itu mempunyai listrik? Apakah saya bisa membawa alat charger ketika baterai yang saya pakai habis misalnya? Apakah jenis baterai yang saya pakai ini bisa di-recharge atau nggak bisa? Habis dibuang. Nah, itu pertimbangan-pertimbangan yang penting sekali. Kalau kita datang ke satu daerah di mana listrik tidak ada, maka kita sangat tergantung kepada apa yang bisa kita pakai. Ya, sekarang ada sih teknologi yang bisa kita bawa genset kalau bila perlu gitu. Atau ada juga yang lebih canggih lagi, yaitu pakai tenaga matahari, pakai solar gitu. Bisa yang solar yang portable, tergantung kita. Tetapi dalam beberapa kali
masalah. Saya malah merasa kita bisa membawa baterai besar ini untuk menjadi alat yang bisa digunakan menggantikan power kalau tidak ada listrik. Walaupun berat, tapi ini jauh lebih bisa. Kalau kita menggunakan alat perekam yang digital seperti sekarang dengan baterai aki disebut ya, ini seperti ini, itu jauh lebih bisa bertahan dengan teknik tertentu. Bagaimana untuk bisa menggunakan ini menjadi alat yang bisa menjadi power bank dengan istilah yang kecil sekarang. Lalu media penyimpanan, ini juga penting sekali. Ketika kita pergi ke lapangan, kita harus mempertimbangkan berapa banyak data yang kita perlukan, berapa banyak media penyimpan yang kita perlukan ketika kita pergi ke lapangan. Kalau Anda pergi ke satu daerah yang lamanya di lapangan bisa sampai 1, 2, 3, 4 bulan, tentu Anda memerlukan penyimpanan yang cukup besar juga ya. Apalagi Anda menggunakan berbagai jenis alat perekam. Mungkin menggunakan video, merekam foto, merekam wawancara dan lain-lain gitu. Sehingga perlu tempat penyimpanan. Nah, pertimbangan ini penting sekali. Bahkan untuk sekarang kalau kita memang memerlukan penyimpanan yang besar, video yang berkualitas bagus 4K tadi, kita bisa membawa apa yang disebut dengan external hard disk ya. Dan sekarang ini besarnya tempat penyimpanan itu sampai terabyte, berbagai terabyte. Itu ini 8 terabyte, itu artinya 8.000 gigabyte. Jadi kalau foto mungkin ini jutaan foto bisa masuk ke dalam gitu. Jadi alat-alat seperti ini sekarang sangat mudah kita dapatkan untuk membantu kita membuat penelitian yang sangat berguna. Lalu ada juga yang jauh lebih besar lagi seperti ini. Ini satu bagian slot ini dari tempat penyimpanan ini bentuknya seperti komputer PC, dan saya sudah pernah melihat ini yang dia bisa menyimpan sampai 120 terabyte ya. Jadi mungkin kita nggak bisa mengisi data sebanyak ini kalau kita bukan mengumpulkan data yang lama dan banyak sekali materi yang kita kumpulkan. Tapi ya bagi peneliti yang memerlukan, ya ada fasilitas yang tersedia dengan harga yang juga cukup mahal. Atau kalau Anda mempunyai cara lain, ya bahkan untuk keamanan kita bisa masukkan ke cloud computing. Jadi data-data, misalnya kita di satu desa nggak ada komputer, nggak ada internet, nggak ada koneksi, nah kita pergi ke satu daerah atau ke kota sekali-sekali, lalu di sana kita cari wifi atau koneksi internet, lalu kita mengupload ya ke tempat ini, sehingga data-data yang kita punya mempunyai 2 kopi, satu yang kita bawa dan satu kita simpan di cloud. Yang mana tahu ada terjadi hal-hal tertentu yang tidak kita inginkan, data-data yang kita punya itu sudah tersimpan. Atau juga dengan cloud itu artinya kalau kita diperlukan untuk diakses oleh orang lain sudah bisa. Jadi misalnya kita membuat dokumentasi tentang satu pertunjukan, lalu mau diedit beberapa menit supaya disampaikan ke media-media tertentu. Nah, itu dengan cloud itu sudah bisa ya disimpan di sana. Jadi ini saya kira banyak sekali fasilitas yang murah, tapi ada juga yang banyak yang free yang kapasitasnya cukup besar. Nah, ini sistem penyimpanan data juga penting sekali dipertimbangkan. Kalau kita sudah lama di lapangan, kita bisa memilih salah satu cara untuk mengkategori dan menyimpan data itu sehingga file-file yang kita simpan itu tidak tercecer atau berada di mana-mana. Kalau begitu sistemnya, ketika kita perlu, data itu nggak ada. Makanya di dalam penelitian itu, data-data yang tidak teridentifikasi yang masuk ke dalam sistem penyimpanan kita, itu sama seperti sampah. Karena misalnya kita punya video yang panjangnya 200 jam. Ya, 200 jam itu kita nggak tahu isinya apa, yang apa di mana. Nah, ketika kita perlu satu informasi, kita harus teliti satu persatu lagi. Di mana data yang kita perlukan ini untuk kita gunakan sekarang. Wah, itu luar biasa. Makan waktu dan kita bisa frustasi. Jadi, semenjak kita di lapangan, kita sudah harus memformulasikan bentuk sistem filing. Data-data ini bagaimana saya menyimpannya, bagaimana mengelompokkannya, lalu bagaimana mengidentifikasinya. Memberikan informasi yang ini isinya ini, panjangnya sekian, datanya penelitiannya di sini, perekamannya di sini, informannya ini gitu. Berbagai informasi yang kita anggap bisa membantu kita supaya suatu saat ketika kita memerlukan data-data itu kita bisa akses, bisa dapatkan. Ya.
Dan menurut saya cara yang paling bagus kita bisa gunakan itu adalah pengelompokan besar berdasarkan tanggal, tahun, dan bulan di mana kita melakukan perekaman itu. Lalu nanti detail teknisnya, informasinya ditambahkan misalnya seperti topiknya, temanya apa, lalu lokasinya di mana, ya, lalu di informasi apa saja yang kita kumpulkan di sana gitu ya. Itulah saya kira yang penting dipertimbangkan. Dan harus diingat ya, bahwa informasi sedikit yang mungkin bisa dilakukan pada setiap data yang telah kita file. Semakin banyak data yang kita punya, semakin banyak pula informasi yang harus kita tambahkan supaya kita tidak tercecer atau tidak melupakan apa ya yang penting ditambahkan untuk setiap data itu. Jadi sering sekali misalnya kita di lapangan itu bekerja, wawancara atau memotret dua atau membuat video. Nah, bahkan ketika kita pulang ke camp atau ke rumah, ke tempat kita tinggal, sehari-hari setelah kita sampai kita harus memberikan informasi itu waktunya jauh lebih banyak, ya, yang disebut dengan logging, ya. Memberikan informasi metadata terhadap informasi itu apa-apa saja yang diperlukan data-datanya. Tanpa informasi itu, semua data-data kita itu bisa menjadi sampah ya, karena nggak ada gunanya, nggak bisa kita gunakan. Oke, saya kira sampai di sini materi ini, dan ini sudah merupakan sebuah pengantar yang sangat luas bagaimana kita mengenal peralatan yang diperlukan dan data-data yang mungkin kita kumpulkan dari lapangan. Selamat belajar di rumah. Terima kasih.